Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Haraseno dengan NIM 250 2010 20844 pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Yang terhormat Bapak Poltak Sitompul BBA, MBA. Izin dalam ujian akhir semester ini saya memilih opsi 2, Pak, tentang bisnis digital yang dikerjakan secara individu. Langsung saja ke bahasan soal. Yang pertama itu, pengertian bisnis digital dan perbedaannya dengan bisnis konvensional. Bisnis digital itu didefinisikan sebagai aktivitas promosi, baik untuk sebuah merek, brand, maupun produk yang menggunakan media elektronik atau digital. Itu yang saya kutip dari PPT Materi Digital Innovative Entrepreneurship 14. Lebih lanjut, bahwa segala jenis usaha, baik manufaktur maupun jasa, yang memanfaatkan pemasaran secara daring online, serta menggunakan situs web atau aplikasi teknologi komputer, dikategorikan juga sebagai bisnis digital. Nah, perbedaannya apa aja sama dengan bisnis konvensional? Itu terletak pada aspek fisik dan jangkauan operasionalnya. Kalau secara fisik itu, konvensional kan ada tempat fisiknya seperti toko, gudang, atau pabrik. Kalau digital tuh karakteristiknya tanpa toko atau gudang. Bisnis ini operasional dari mana aja, di seluruh dunia tanpa batasan lokasi fisik yang kaku. Terus aksesibilitas dan jangkauannya, kalau yang konvensional itu terbatas oleh lokasi geografis dan jam operasional. Sedangkan kalau digital itu tanpa batas. Nominal dan jumlah produknya juga tersedia dan dapat diakses dari mana aja. Jadi kita tahu kapan ada stok barang ini, pada jam segini kita bisa tahu. Potensi pertumbuhannya dalam skalabilitas, kalau bisnis konvensional itu seringkali linear dengan penambahan aset fisik. Kalau digital, tanpa batas juga, cenderung berlipat ganda, cepat karena jangkauan pasar yang lebih global. Yang kedua, jenis-jenis bisnis digital. Ada tiga kategori utama dalam bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Jadi dari non-digital di bisnis digitalkan. Model bisnisnya itu transformasi dari produk fisik menjadi bentuk digital. Bisnis ini menawarkan barang atau jasa yang biasanya dijual secara fisik, namun kini disajikan dalam bentuk elektronik. Contohnya, ada buku elektronik jadi e-book, jurnal elektronik jadi e-jurnal, sama komik digital atau e-komik. Terus ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Model ini tuh mengubah produk fisik menjadi digital. Model ini bukan mengubah produk fisik jadi digital, tapi menggunakan teknologi digital sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi atau perdagangan barang dan jasa fisik tersebut. Teknologi bertindak sebagai perantara aja. Nah, contohnya itu dia e-commerce, online shop, yang menjual barang fisik namun transaksinya tetap dilakukan di atas platform digital. Yang ketiga, bisnis digital hybrid. Model ini itu sifatnya kombinasi atau campuran, menggabungkan beberapa jenis elemen bisnis digital, baik yang versi digital murni atau fasilitator, untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Model itu memungkinkan perusahaan untuk mendiversifikasi atau memecah-mecah sumber pendapatan mereka dengan tidak hanya bergantung pada satu metode digital saja. Nah, terus yang ketiga, startup digital yang saya ambil atau ingin bahas di sini ialah PT Trinusa Travelendo atau yang kita biasa sebut dengan Traveloka. Profil dan model e-bisnisnya itu evolusi dari search engine pada tahun 2012 menjadi lifestyle super app. Bisa kita pesen tiket pesawat, hotel, tiket bis, tiket damri, tiket kereta, apapun itu pokoknya yang bisa kira-kira sudah didaftarkan ke Traveloka. Model utama itu yaitu B2C atau business to consumer.
Marketplace ini ibaratnya marketplace-nya tiket-tiket kereta, hotel, pesawat lah. Jadi, platform digitalnya itu bisa meliputi mobile app, Android, iOS, ataupun web. Ekosistemnya itu bersifat ada travel, tiket atau hotel, local service experience macam tiket wisata kemana, dan financial service atau pay later. Bisa juga insurance. Nah, analysis manajer operasinya itu itu bisa real time kita cek stok kursi pesawat, kamar hotel, ada nggak update-nya sih? Tinggal berapa sih sisa kursi sekarang? Masih ada nggak ya stok kamar di hotel A? Terus bisa juga di reschedule dan refund secara langsung. Terus penggunaan teknologinya itu menggunakan Amazon Web Service atau AWS. Jadi servernya itu lebih stabil. Takutnya kan kalau misalnya dalam kondisi mau Lebaran, mau Natal, Tahun Baru, pengguna ini cukup banyak yang mengakses Traveloka. Biar nggak servernya tidak down, makanya digunakan server dari Amazon Web Service. AI juga digunakan di sini untuk merekomendasikan pada pengguna tentang tiket hotel, pesawat, kereta, atau pada transaksi kartu pay later. Efisiensi juga dari operasi startup digital ini karena yang namanya juga digital, makanya outputnya kebanyakan juga digital. Contohnya seperti paperless operation, nggak ada lagi tiket kertas, yang ada e-ticket. Itu memang menggantikan tiket kertas tadi. Terus juga pembayarannya sangat cepat. Nggak, nggak perlu kita harus ke loket atau kemana, bisa langsung dari HP menggunakan mungkin transfer, kris, bisa juga pay later. Pertanyaan keempat, keunggulan dari bisnis digital itu menurut studi kasus Traveloka. Sesuai dengan yang disebutkan pada soal, yang pertama, pasar tanpa batas. Aksesnya itu global, 24/7. Benar-benar yang kita bisa akses tengah malam, dini hari. Kita bisa buka lewat dari mobile, lewat web. Berbeda dengan biro perjalanan fisik yang terikat dengan lokasi dan jam kerja. Tanpa toko fisik, sesuai dengan materi pada sesi 14 yang saya kutip, Traveloka tidak perlu kantor cabang fisik di setiap negara. Yang kedua, potensi penghasilan, income potential. Skalabilitas eksponensialnya itu, Traveloka dapat melayani jutaan transaksi secara bersamaan tanpa perlu penambahan aset fisik yang signifikan. Jadi margin keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan bisnis konvensional yang kita butuh toko, kita nggak kalau banyak orang yang ngantri kita nggak bisa melayani dalam satu waktu gitu. Pendapatannya itu hybrid, mengacu pada konsep bisnis digital hybrid. Ya melipat gandakan omset dengan tidak hanya menjual tiket, tetapi juga cross-selling ke layanan gaya hidup yang lain seperti experience dan finansial. Pemanfaatan teknologi digitalnya gimana? Peran fasilitator, Traveloka ini menggunakan teknologi untuk mengagregasi data dari ribuan mitra, maskapai, hotel, untuk pengguna itu memudahkan membandingkan harga secara instan. Jadi kita bisa tahu harga pada hotel A hari Minggu berapa, sama nggak atau lebih mahal nggak dengan harga tiket hotelnya pada hotel B. Efisiensi dan personalisasi. Digitalisasi proses tiket itu nggak ada lagi dicetak lagi, yaitu sudah digantikan dengan e-tiket. Itu juga bisa memangkas biaya operasional. Terus yang kelima dan terakhir, bagaimana Traveloka melakukan transformasi digital serta usulan pengembangan bisnisnya agar tetap relevan dan berkembang. Yang pertama itu implementasi transformasi digital, penyelarasan IT dan bisnis. IT bisnisnya itu tulang punggung utama mereka. Jadi mereka tuh mengintegrasikan sistem mitra yang kompleks menjadi satu aplikasi yang mudah digunakan pelanggan. Karena pelanggan tuh nggak mau berganti-ganti aplikasi, cukup satu itu aja. Kita bisa bertransaksi, mau nyari tiket kereta sambil nyari tiket wisata hari ini, bisa. Fokusnya juga pada solusi pelanggan.
yang mengubah proses manual yang lama. Yang kedua, usulan pengembangan bisnis, memperdalam sektor finansial. Jadi fokusnya itu travel kepada layanan fintech atau financial technology, seperti paylater atau asuransi, yang memiliki margin keuntungannya tuh sangat tinggi atau lebih tinggi daripada konvensionalnya. Investasi pada SDM digital, membangun pusat pelatihan internal, tech hub, untuk mengatasi kendala kekurangan tenaga ahli dan memastikan kesiapan mengadopsi teknologi baru. Arsitektur IT-nya adaptif, mengembangkan sistem yang fleksibel agar bisa langsung menerapkan tren baru tanpa harus merombak seluruh operasional. Mendiversifikasi konten digital, menambah produk non-fisik seperti virtual tour atau panduan wisata berbayar sebagai sumber pendapatan baru yang tidak bergantung pada perjalanan fisik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.